Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Gunawan, NPM 1946-2025, kelas Perbankan Syariah, karyawan 2019. Izin untuk menjawab soal UTS mata kuliah Fikih Mudayanah dan Tabaruyat. Dosen pengampu Bapak Ahmad Ali Sofian, SEME. Untuk soal yang pertama itu, apa persamaan dan perbedaan mengenai istilah qard dan dain dalam akad pinjam meminjam? Oke, untuk persamaannya, keduanya merupakan sama-sama hutang piutang yang dimana wajib untuk dibayar. Karena keduanya merupakan akad hutang piutang, maka sudah pasti bakal ada orang yang berhutang, orang yang memberi hutang, dan apa yang dihutangkan. Dan adapun untuk perbedaannya itu adalah jika akad qard itu mengkhususkan saja kepada pinjam meminjam, hanya sebatas pinjam meminjam, tetapi kalau dain itu cakupannya lebih luas lagi, lebih umum dan lebih luas. Seperti kita jual beli kredit, misalnya membeli motor secara kredit, maka transaksi tersebut bisa dikatakan dain. Lalu ada juga contoh yang lain seperti kita tidak sengaja merusak atau menghancurkan barang milik orang lain sehingga kita wajib untuk menggantinya, itu juga termasuk dain. Dan apa yang dicontohkan di dalam qard juga merupakan termasuk dari dain. Itu perbedaannya. Dan ada lagi perbedaan lainnya, jika qard itu sudah dipastikan kita sengaja ada niatan untuk meminjam. Misalnya kita meminjam kepada si A sekian, itu kan sudah diniatkan, sudah direncanakan lah. Lalu kalau untuk dain itu bisa direncanakan, bisa juga tidak direncanakan. Seperti misalnya kalau direncanakan ya tadi kita membeli misalnya motor dengan secara kredit, kan itu direncanakan. Lalu kalau yang tidak direncanakan seperti ya tadi kita merusak barang milik orang lain sehingga kita wajib untuk menggantinya. Itu perbedaan dari qard dan dain. Lalu untuk soal yang kedua itu, apa perbedaan dari akad tabaru dan akad tijaroh? Intinya akad tabaru itu adalah akad non komersial yang tujuannya itu untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berbeda dengan akad tijaroh. Akad tijaroh itu ya tujuannya untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan keuntungan. Adapun nanti contoh-contoh dari akad tabaru itu ya misalnya kita akad qard, akad wadiah dan sebagainya. Tetapi harus diperhatikan jika dalam akad tabaru ada keuntungan walaupun sepeser pun, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai akad tabaru. Misalnya dalam wadiah lah, wadiah kan itu kan misalnya akad titipan. Tapi kan kalau wadiah bisa saja kan kita mematok harga untuk jasa penitipan tersebut. Maka kalau yang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai akad tabaru. Jadi intinya akad tabaru itu tidak boleh ada keuntungan sepeser pun di dalam pelaksanaannya. Lalu untuk contoh dari akad tijaroh itu ya banyak, seperti jual beli, ijaroh dan sebagainya. Pastinya ya kita sudah tahu lah bagaimana pelaksanaan. Kan kalau untuk jual beli pastinya semua orang itu juga ingin mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu, apa perbedaan antara hutang piutang dengan akad rahan? Oke, akad rahan itu ya merupakan akad gadai. Artinya ketika kita meminjam itu harus dengan barang jaminan ya sebagai penjaminnya. Berbeda dengan akad utang piutang yang tidak mengharuskan ada jaminan. Ya, untuk contoh kasusnya ya, untuk contoh kasus hutang piutang ya kita misalnya kita ingin meminjam ke si A sejumlah 1 juta dan si A memberikannya secara sukarela lah. Maka itu sudah sah sebagai hutang piutang. Ada saya sebagai peminjam, si A sebagai pemberi pinjaman,
dan uang 1 juta tadi sebagai apa yang dipinjam, itu sudah beres. Lalu kalau misalnya rahan itu harus ada jaminan. Bagaimana sih? Seperti misalnya seorang petani ingin menggadaikan tanahnya kepada si B, dan apa ya? Ya dari inti dari gadai itu ya itu pinjaman harus ada jaminan. Ya tadi ya ya mungkin pinjamannya jaminan biasanya kalau misalnya rahan itu ya apa ya, pinjamannya itu kalau misalnya di non LKS itu yang bukan di lembaga keuangan syariah itu ya pinjamannya itu ya yang kalau besar misalnya ingin pinjam 20 juta, misalnya kita punya motor Honda Vario terbaru lah. Nah, itu motor tersebut bisa kita gadaikan lah untuk menjadi jaminan. Seperti itu. Itu sih contohnya. Lalu soal yang keempat itu mengenai pinjaman online ya. Oke, setelah saya mencari informasi mengenai pinjaman online, ternyata saat kita ingin melakukan pinjaman online itu kita harus yang pertama itu kita harus memberikan foto KTP kita. Oke lah, kalau misalnya memberikan foto KTP itu kan kita bisa sebut itu sebagai jaminan. Tadi dalam Islam kan ada rahan pinjam minjam dengan jaminan. Maka pemberian foto KTP itu ya pasti boleh kan? Boleh, tidak ada masalah, dan itu halal. Lalu ya seterusnya. Kemudian setelah memberikan foto KTP kita ya kita dipilih untuk meminjam berapa. Misalnya ada pilihannya 1 juta. Nah, setelah saya mendapatkan informasi dari teman saya bahwa kalau kita meminjam 1 juta itu yang diberikannya itu hanya 900.000 dan besaran pengembaliannya itu 1.200.000. Nah, itu yang tidak boleh. Itu termasuk ke dalam riba. Riba dalam Islam itu adalah haram. Maka jika ada aplikasi online yang seperti ini, kita tidak boleh meminjam di aplikasi tersebut. Karena ya riba itu kan yang melakukan, yang memberi pinjaman, yang meminjam, saksi, dan yang menuliskannya itu ya riba itu. Maksudnya dosa ribanya itu kebagian tuh. Jadi janganlah. Jadi kalau selama aplikasi pinjaman online itu sistemnya secara syariah, maka saya rasa boleh-boleh saja pinjaman online. Tapi jika pinjaman online-nya tersebut tadi seperti tadi di dalam pinjam meminjamnya itu pengembalian pinjamannya itu harus dilebihkan, ataupun pas saat memberikan pinjamannya itu misalnya minjam 1 juta tapi diberinya cuma 900.000, maka itu tidak boleh, itu merupakan termasuk riba. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.